Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korisma Cakrawala dengan NPM G1F020035, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, materi pertama adalah Rule of Law dan HAM. Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Sedangkan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menjalankan setiap kegiatan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut. Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain. Kemudian mengambil ahli dominasi dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Ciri-ciri utama Rule of Law. 1. Lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. 2. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Prinsip-prinsip secara formal, in the formal sense, Rule of Law tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Selanjutnya adalah HAM. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Secara harfiah, HAM dapat dimaknai dengan hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Sedangkan secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Macam-macam HAM. Menurut Deklarasi Universal HAM, DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, yakni 1. Hak personal, 2. Hak legal, 3. Hak sipil dan politik, 4. Hak substansi, 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal, genosida, 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, 3. Penyiksaan, 4. Penghilangan orang secara paksa, 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 5. Menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya adalah penegakan HAM di Indonesia. Berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM, membentuk pusat kajian HAM, meningkatkan peran aktif media massa. Selanjutnya adalah materi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.
Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya satu, tujuan Wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya, tujuan Wawasan Nusantara keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan, dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Wawasan Nusantara. Fungsi Wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, ataupun bagi masyarakat seluruh Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membimbing persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah materi bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela negara di Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Unsur dasar bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Hubungan secara formal. Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Artinya, kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Hubungan secara material. Secara kronologis, proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, ataupun dengan kata lain, Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia. Berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Itu saja pembahasan dari video kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.